kayak kemarin sempat rame kan HIPMI-nya di Iya, Batu. ya karena permisi, karena Paling memang berwarna ya. paling berwarna dan sebagian besar kecenderungan ada di 02. Mungkin komitmen fee, gratifikasi, Mhm. ya titip harga dan lain-lain itu masih buat teman-teman yang di pemerintah kurang-kurangilah lah. Halo Sobat Ladon, kali ini kita telah kedatangan tamu spesial Ketua HIPMI Kota Batu, Mas Rizky Ramdan. Halo Mas Rizky, apa kabarnya? Halo, selamat siang, Ko Alex. Ya, thank you karena sudah hadir di podcast Sam Hendy. Siap. Dan perlu diketahui bahwa HIPMI ini adalah singkatan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1972 yang berfokus pada organisasi kewirausahaan dan perekonomian untuk menumbuhkan semangat wirausaha di kalangan muda. Oke, Mas Rizky, ini kan Siap. sebagai tokoh muda yang aktif mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kewirausahaan. Boleh nggak dijelasin dikit perjalanannya sehingga bisa menjadi Ketua HIPMI Kota Batu? Sebenarnya saya berada di HIPMI itu semenjak tahun 2014, 15 lah tepatnya. Waktu Oke. itu masih mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang, dan kebetulan saya mengikuti Brawijaya Startup Action. Dari situ saya dikenalkan HIPMI dan diikutkan di HIPMI Malang. Singkat cerita, kenal mantan Ketua Umum Mas Dimas Bramantia yang mengajak saya kembali ke Batu, dan akhirnya banyak fokusnya di Batu. Nah, ketika fokus di Batu itu kita mulai aktif ya untuk membuat program-program yang terkait dengan program kewirausahaan. Terutama paling terpenting itu di Batu adalah proses kaderisasi, karena memang berorganisasi di Batu ini sedikit peminatnya, Mas. Apalagi di bidang kewirausahaan. Ada beberapa hal ya, kalau kita lihat secara sosiologinya, memang masyarakat di Batu itu sudah nyaman, sudah makmur. Apalagi kalau daerah Kecamatan Bumiaji dan lain-lain, sehingga pada organisasi tidak terlalu penting lah. Yang kedua, memang organisasi HIPMI walaupun secara nasional itu terkenal, Mas. Bahkan berapa pos menteri itu dari HIPMI ya. Kita lihat dulu Erick Thohir, terus Sandiaga Uno, Mendak Lutfi, Pak Bahlil, itu semua posnya dari HIPMI. Nah, sedangkan di daerah tuh tidak terlalu terkenal, Mas. Sampai sekarang sudah ada beberapa menteri juga dari HIPMI juga ya? Ya, masih dari HIPMI. Jadi kalau kita ngomong secara jaringan, memang jaringan wirausaha atau pengusaha ini memang penting, Mas. Misal kayak gini, Mas Hendy butuh lah katakanlah supplier tembakau di Jawa Timur. Itu tinggal japri aja di HIPMI Jatim, insya Allah akan ketemu siapa pelaku-pelaku usahanya. Jadi wirausaha itu tidak melulu kita fokus pada operational bisnis kita, tapi nomor satu terpenting adalah jaringan ya. Jadi sebagai seorang pengusaha itu ya jaringan kita ke sesama teman, jaringan ke supplier, hingga jaringan konsumen itu memang harus kita bentuk. Terus kembali ke pertanyaannya, kok bisa jadi ketua HIPMI? Memang peminatnya nggak banyak, Mas. Jadi sebenarnya kemarin tuh ketuanya secara voting ya, semuanya ke Mas Erik. Cuma Mas Erik ya juga nggak siap untuk menjadi ketua HIPMI. Dulu tahun 2020 sebenarnya saya yang ditunjuk. Saya nggak siap karena waktu itu juga COVID. Jadi tidak ada logistiknya. Jadi waktu itu saya tunjuk mantan ketua umum Yogi untuk mengenakodai HIPMI, Mas. Jadi memang kalau ngomong di kota kecil seperti ini, untuk menjadi ketua itu nggak banyak peminatnya gitu. Ya, jadi dari situ pasti kita siapapun nanti berpeluang menjadi ketua. Yang penting komitmen terhadap organisasi, berikutnya juga loyal terhadap pertemanan, 3 memang mau berkorban, saya rasa cukup lah untuk menjadi ketua. Tapi sebelumnya di HIPMI Malang ya? Ya, sebelumnya di HIPMI Kenapa Malang. nggak langsung di HIPMI Batu waktu itu tergabungnya? Karena HIPMI Batu waktu itu enggak begitu rame, Mas. Terus HIPMI Kota Malang dibawa ke pemilihan Ketum Ridjo itu sangat luar biasa. Bagaimana periode sebelumnya di Malang Kota pun enggak terlalu jalan. Hadirnya Ketum Jo atau Ridjo itu memberi warna baru. Terutama gerakan untuk HIPMI PT ya, HIPMI perguruan tinggi itu mulai berjalan.
dan dibentuk dan akhirnya ya berjalan lah, dan itu menjadi legacy tersendiri terhadap HIPMI Kota Malang gitu loh. Dan ketika saya ditarik di Batu, saya pun juga pengen ada legacy ya, apa sesuatu yang bisa saya tinggalkan untuk di Batu ya, minimal kita bisa lah rekrut perwakilan dari desa-desa itu, juragan-juragannya ayolah bergabung di HIPMI seperti itu. Oke, terus bagaimana pandangan Anda tentang peran HIPMI nih dalam menciptakan pengusaha-pengusaha muda yang tangguh? Sebenarnya peran HIPMI itu saya rasa cuma di Relasi. kelembagaan ya, kelembagaan organisasi wirausaha yang di dalamnya memang person-to-personnya adalah orang-orang yang punya usaha. Menurut saya Mas ya, bukan ya pengangguran terus masuk HIPMI luntang-lantung ke sana sini, enggak. Tapi ya nggak apa-apa kalau masih belum ada usaha, sudah memulai dari kecil, saya juga mengapresiasi di situ. Karena nanti usaha, jadi pengusaha itu nggak ujuk-ujuk jadi pengusaha besar Mas. Oke. Kecuali bapaknya kita konglomerat, orang punya gitu ya. Untung rugi nggak masalah. Untuk rugi nggak masalah, nguarsi usaha pasti jadi pengusaha. Tapi kan bagaimana kita mendorong teman-teman yang usahanya masih di skala mikro, mikro kita dorong menjadi kecil, kecil menjadi menengah kayak gitu. Kalau untuk menjadi besar kan memang agak susah Mas. Tapi dengan berHIPMI saya rasa kita berjejaring ya Mas, berjejaring. Dan berjejaring itu pasti menciptakan peluang. Jadi jangan berpikir bahwasanya masuk HIPMI nanti dapat kerjaan, Anda. Kalau dapat peluang kan dapat. Misalnya kayak Kohendi juga kan. Dengan berHIPMI kan akhirnya kenal Cak Nur, kenal ini, kenal itu kan. Itu manfaat dari organisasi. Dan saya membuka pintu selebar-lebar mungkin untuk teman-teman bergabung di HIPMI ya. Jadi yang penting punya usaha dalam bentuk ya walaupun enggak UDCV, bentuk usahanya ada nggak apa-apa. Yang kedua, pokoknya jelas aja ya. Ya punya passion terhadap usahanya, punya passion mengembangkan dirinya. Ya, jadi saya terbuka lah. Terkecuali untuk teman-teman yang mungkin ini ya Mas ya, sudah terlalu banyak organisasi terus berorganisasi hanya dijadikan social identity ya, mungkin akan sedikit kita saring lah. Nah, yang terpenting gerakan HIPMI adalah gerakan kewirausahaan dan melalui proses pengkaderan. Dan proses pengkaderan ya kita menyiapkan teman-teman untuk menjadi the future leader ya, jadi masa depan. Ya dengan apa? Ya dengan berorganisasi Mas. Kita akan mendapatkan banyak tantangan lah dalam berorganisasi. Mungkin dinamika hubungan pertemanan, hubungan kita dengan external stakeholder, ya, dengan pemerintah, dengan pengusaha yang lain, dengan regulasi dan lain-lain gitu loh. Tapi dari situ kan pastinya akan tercipta ya karakter sebagai karakter seorang pengusaha seperti itu. Oke, potensi di Kota Batu ini tentu saja kan sebagai kota pariwisata. Ya. Nah, gimana HIPMI ini untuk memanfaatkan peluang ini dalam kewirausahaannya? Sebenarnya kalau kita ngomong Kota Batu ini kan tidak terlepas dari pertanian, perdagangan dan pariwisata. Kalau kita mengacu pada tahun era 80-90-an, Bapak Ibu kita kebanyakan adalah petani dan juga pedagang di pasar ya terutama ya. Dan berkembang menjadi kota pariwisata itu di era-era tahun 2012 di kepemimpinan Pak Edi Rumpoko periode kedua. Itu terjadi lonjakan yang luar biasa kunjungan wisatawan. Dan memang waktu itu juga Kemenpar juga sangat mendukung untuk pariwisata di dalam negeri ya, pengembangan destinasi wisata dalam negeri, dan Batu mendapatkan momen yang saya rasa cukup lah, karena tingkat kunjungan wisatawan di angka Malang Raya ini 10 juta. Dari awalnya tahun 2011 mungkin cuma 1,5, 2 juta, naik ke 4 juta. Hari ini setelah COVID 10 juta. Dan kita lihat beda lagi, bisnis pariwisata itu tidak terlepas dari 4 Mas. Akomodasi, bisnis transportasi, kulineri, dan juga atraksi atau destinasi wisata. Sebenarnya kelima ada oleh-oleh dan UMKM lah. Cuma yang terbesar kan wisatawan mengeluarkan uangnya kan di situ. Jadi saya melihat anggota-anggota kami yang ada di HIPMI ini sudah memasang pos-pos yang sangat strategis untuk menjadi pemain ya di Kota Batu ya. Pemain artinya pemain di bidang kewirausahaan. Seperti Mas Erik di bidang catering service. Kulineri berarti ya? Ya, kulineri. Jadi tempat oleh-oleh yang biasanya butuh setup makanan, biasanya cateringnya menggunakan Mas Erik. Kayak saya di villa pasti cateringnya juga menggunakan Mas Erik. Ada lagi seperti destinasi atau tempat wisata, kita lihat ada Konsret Mas Rizky Dewanata sebagai destinasi dan juga bisnis kulineri, dan saya rasa cukup ramai.
Dan juga anggota kita yang salah satu pemilik dari warung-warung pun juga ada di situ. Terus kita lihat ada Mas Cakra dengan bisnis akomodasinya yaitu camper van Pinus. Jadi saya rasa semuanya sudah cukup lengkap berada di pos-pos pariwisata itu. Tinggal bagaimana ke depan didukung oleh industri-industri kreatif seperti ada Party Dekor Utara punyanya Rizky Bintang. Itu melengkapi sebagai pelengkap orang-orang yang biasanya bikin kegiatan staycation di villa, butuh di dekor untuk ruangannya, untuk ulang tahun dan lain-lain. Seperti itu Mas, semuanya sudah cukup mengambil peran. Dan juga ada Mas Edo mungkin dengan apel celupnya menjadi destinasi edukasi wisata juga. Berarti semua sudah mendapatkan posisi di Ya sudah pariwisata mendapatkan posisi yang cukup tepat. Berarti anggotanya kebanyakan ya udah mengambil 4 posisi itu. Iya, dan ada juga di event management seperti Mas Arif dengan Omni Creative Pro-nya ya. Oke. Dan ya saya rasa kalau dulu HIPMI itu kebanyakan kontraktor, hari ini sudah cukup beragam dan juga industrinya sudah cukup berubah gitu loh. Yang dulu mindsetnya bergabung organisasi supaya dapat kerjaan pemerintah, hari ini teman-teman sangat mandiri ya, bisa Lebih kreatif ya? mencari uang di luar daripada kerjaan plat merah ya, yang dengan resikonya cukup banyak ya, karena kita tahu kerjaan pemerintah pun penuh dengan resiko hukum di situ. Ya terkait mungkin komitmen fee, gratifikasi, ya titip harga dan lain-lain, itu masih menjadi kebudayaan yang menurut saya tidak baik. Ya buat teman-teman yang di pemerintah kurang-kurangilah lah. Di era Pak Prabowo, Indonesia sedang mengalami masa yang cukup susah ya, karena hutang negara cukup besar, maka pemerintah harus hadir juga untuk memfasilitasi masyarakat secara langsung ya, bukan studi banding ini itu gitu loh. Jadi program ini langsung turun ke masyarakat dalam pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, dan juga bantuan-bantuan langsung ya, seperti makan siang gratis pun saya juga setuju. Karena dengan program makan siang gratis, kita lihat mulai dari petani beras, minyak, gula, terus ayam, telur dan lain-lain itu pasti akan terserap Mas. Mas Erik dapat itu? Ya belum tahu ya Belum tahu. seperti apa. Tapi saya mendukung program dari pemerintah pusat yaitu Pak Prabowo untuk makan siang gratis. Mungkin sedikit yang agak saya berbeda ya pendapat saya dengan pemerintah, yaitu terkait PPN 12%. Nah ini. Nah itu mungkin nanti akan kita bahas. Nah ini sudah ada juga di pertanyaan nanti dibahas ya. Siap. Nah ini sebagai ketua HIPMI nih, tantangan terbesar yang dihadapi dalam membina pengusaha muda di Kota Batu kan, di HIPMI itu kan berarti kan ada gen milenial sama gen Z ya. Pasti pikiran mereka berbeda, cara mereka berusaha atau memimpin suatu usaha. Jadi saya rasa Mas, membina juga berkomunikasi mungkin ya. Membina organisasi ini bukan suatu PR yang gampang. Apalagi di era digital hari ini, mbak-mbak online shop mungkin hari ini lebih sibuk dengan bisnis online shopnya daripada ngurusin organisasi Mas. Jadi minat orang untuk berorganisasi pun tidak tinggi, sehingga proses rekrutmen, pencarian talent atau anggota yang nanti akan kita siapkan melanjutkan organisasi ini juga nggak banyak Mas. Jadi proses kaderisasi itu tidak gampang. Cuma saya berusaha di periode saya memang lebih fokusnya kita ke internal, proses kaderisasi untuk penguatan kelembagaan kita, terutama yaitu bagi-bagi rezeki Mas, bagi-bagi kerjaan lah. Kita mengupayakan ya supaya bisnis ini bisa muter aja di teman-teman HIPMI gitu loh, supaya ada economic benefitnya, manfaat ekonomi, yaitu kita distribusi pekerjaan. Seperti itu Mas. Oke, paham. Berarti kolaborasi tentu saja menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam berusaha kan? Ya, saya rasa itu udah benar Mas. Nah, program dan inisiatif HIPMI nih supaya menjalin kolaborasi dan inovasi antara wirausaha muda di Kota Batu ini. Sebetulnya gini Mas, kalau di kalangan teman-teman HIPMI ya, misal kayak saya bisnis villa, pasti cateringnya juga pesan ke Mas Erik. Misalnya entertainnya, saya pesan ke Mbak Nana. Ya, biasanya elektron dan lain-lain. Jeepnya biasanya saya pesan ke Mas Aris. Terus apalagi ya kendaraan bermotor, dan itu kita libatkan ya di sekitar teman-teman HIPMI sendiri Mas. Jadi saya rasa kolaborasinya wujud nyatanya ya bagi-bagi kerjaan lah. Seperti itu. Ya mungkin ke depan akan kita kembangkan lagi di Porprov 2025. HIPMI Kota Batu, HIPMI Jawa Timur akan mengambil peran terhadap aktivitas ekonomi terkait Pekan Olahraga Provinsi yang akan diselenggarakan di tahun 2025.
Dan saya berkomitmen bersama HIPMI Jatim dan juga rekan-rekan untuk mengambil peran terhadap suksesi Porprov 2025. Itu Mas. Oke, nah bagaimana Anda melihat hubungan antara dunia usaha ini dengan pemerintahan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tadi seperti disampaikan kan tahun depan ini kan sudah naik pajak 12% kan Ya, PPN, 12%. walaupun dalam kategori usaha tertentu kan. Perlu saya ingatkan sebagai Ketua HIPMI, terutama untuk wirausaha pemula ya, mumpung masih muda, mumpung masih idealis, usahakan menciptakan bisnis itu yang fokusnya adalah B2C dan B2B. Apa yang dimaksud dengan B2C dan B2B? B2C adalah bisnis ke to customer, jadi ke end user. Ya jualan cilok pun tidak masalah, jualan bakso, soto tidak masalah. Itu memudahkan kita untuk mendapatkan cash flow harian ya. Jadi nggak mengandalkan proyek pemerintah yang mungkin setahun cuma 2 kali. Dan itu sudah dibagi dengan banyak orang. Terkadang kita pun menonjol untuk di pemerintahan pun pasti juga nggak banyak yang nggak suka. Lebih baik kita fokus di usaha kita yang receh-receh lah. Kita lihat Mas kayak Koirul Anam jualan cilok urat sultan, berhasil Mas. Saya rasa omsetnya kalau di atas 1 juta lebih dapat gitu loh. Dan teman-teman pengusaha pemula harusnya mencontoh seperti itu. Terus fokus di B2B kayak gitu. Ya kegiatan-kegiatan terkait dengan perusahaan, apa yang dibutuhkan perusahaan seperti desain interior, terus kelistrikan seperti mantub di Mas Bram itu bisa masuk gitu loh. Jangan semuanya masih muda masuk pemerintah. Akhirnya masuk pemerintah ya bukannya saya mensudutkan pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah ya, pasti nanti akan terlibat dalam hal-hal yang kurang pas dan akan bermasalah secara hukum. Seperti halnya gratifikasi, pemotongan ini itu gitu loh. Komitmen fee, proyek belum dapat udah ngasih sesuatu, itu kan bukan budaya yang bagus. Klasik gitu juga loh. kan itu. Bukan budaya yang bagus. Jadi di era saya HIPMI, yaitu kita membangun Kota Batu dari sektor swasta gitu loh. Dan pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya tergantung dengan pemerintah ya. Artinya kita dengan usaha-usaha mikro kita sudah menyumbang sebagian kecil dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Kita bayangkan jika di Kota Batu ada 1000 pengusaha model kayak Mas Dewa, kayak Mas Hendy, seperti saya atau Mas Erik. Saya rasa kita akan menyumbangkan potensi ekonomi yang besar ya untuk Kota Batu. Oke, kita lanjut tadi ya, bagaimana pekerjaan itu yang pengusaha pemula fokus di B2C dan B2B lah. Kalau B2C kan lebih banyak aspek politiknya Mas. Mungkin jadi relawan tim ses supaya dekat dengan kekuasaan supaya dapat kerjaan kayak gitu. Biasa Mas atau kenal kepala dinas seperti itu terlalu agak kompleks Mas. Jadi gampangnya kalau pengen usaha scaling up ya dari usaha-usaha kecil dulu. Ya 0 ke 100, 100 ke 500 juta, 500 ke 1 miliar, 1 miliar ke 2 miliar. Nah, bagaimana mengembangkan usaha seperti itu gitu loh. Jadi daripada cuma sekedar pragmatis atau sorry ya Mas pengusaha by project ya dan palu gada, lebih baik fokuskan pada salah satu jenis usaha lalu masuk di HIPMI terus ya tetap fokus di usahanya. HIPMI siap memberikan atau membuka akses jaringan seluas-luas mungkin seperti itu Mas. Oke Mas Rizky, menurut Mas Rizky nih kan kita setelah selesai pasca pilkada serentak itu ada nggak sih dampak buat pengusaha-pengusaha? Tentu saja kan ada beberapa pengusaha yang memiliki calon pilihan sendiri dan ada yang menang, ada yang enggak kan gitu. Kira-kira yang ikut yang nggak menang ini ada dampaknya nggak sih? Sebenarnya gini khususnya Mas, di Kota Batu mungkin kira-kira. Sebenarnya gini, kalau Kota Batu itu kecil. Buat rekan-rekan yang kerjaannya tidak berhubungan dengan pemerintah, demi Tuhan ya Mas, tidak akan berpengaruh signifikan, apalagi yang bisnisnya online. Cuma kalau yang permisi ya, kalau kerjaan berkaitan pemerintah sebagai kontraktor jalan lah, penyelenggara event pemerintah, perjalanan dinas pemerintah, ya pasti berdampak Mas. Kota Batu ini kan kecil. Monitor ya gitu. Ya pasti sudah ada monitor-monitor masukan-masukan tertentu. Tapi saya rasa kalau di keadaan di Kota Batu, melihat figurnya Cak Nur dan Mas Heli, tipikal orang pemaaf Mas. Jadi nggak sampai seperti itu. Amin. Tapi kita nggak tahu yang lainnya. Jadi sebenarnya menjadi tim ses itu kalau bisnis kita digital terus reach-nya atau jangkauannya itu sangat luas, saya rasa tidak pengaruh Mas. Kecuali kalau kerjaan kita pemerintah jadi tim relawan ya pengaruh gitu loh, baik yang menang maupun kalah. Yang menang ya
insya Allah mendapatkan posisi yang pantas, dan yang kalah ya pasti ya jangan coba-coba masuk. Pastinya kan juga ada tim ses yang lain yang pasti sudah memberi warna gitu loh, atau memonitor juga, seperti itu Mas. Kalau HIPMI sendiri gimana? Saya rasa HIPMI Rapat setelah pilkada itu kemarin. saya rasa HIPMI sebenarnya tidak berpolitik dan tidak boleh membawa organisasi untuk berpolitik. Cuma saya membebaskan, memberikan hak buat teman-teman memilih paslon ya. Itu kan soal hati nurani, Mas. Sebabnya kan kayak kemarin sempat rame kan HIPMI-nya di Batu. Ya, karena permisi, karena memang Paling berwarna ya. Paling berwarna dan sebagian besar kecenderungan ada di 02 gitu loh. Iya. Dan ya itu pilihan sikap politiknya rekan-rekan, saya tidak bisa menyalahkan. Tapi yang terpenting di organisasi ini kita tetap konsolidasi, tetap rukun, tetap guyup dan seduluran saklawasi. Siap. Seperti itu. Siap. Harapan HIPMI Kota Batu untuk 5 tahun mendatang. HIPMI Kota Batu untuk 5 tahun mendatang, kalau kemampuan saya cuma 3 tahun, Mas. Sisa 3 tahun, 3 tahun mendatang, 3 tahun di tahun 2024 hingga 2027 mungkin ya kita fokus terhadap reorganisasi, penguatan internal dan kaderisasi. Saya tidak akan berbicara HIPMI nanti akan berkontribusi terhadap pemerintah ini itu pembangunan. Terus dimulailah dari usaha kita sendiri ya. Ya small egg, but ada you have to target think big ya. Targetnya apa? Kira-kira sebelum ya pasti jadi jabatan nih. Saya ada target yaitu kaderisasi. Ya HIPMI desa itu harus terbentuk, kerjasama dengan universitas, sekolah, dengan program pemagangan, terutama usaha-usaha teman yang sudah berjalan kan ilmunya harus disebarkan, Mas, dengan pendidikan vokasi ya, artinya 70% harus lebih banyak di industri, 30% di kelas, sehingga kita akan mendapatkan SDM-SDM yang siap kerja, baik di dunia perhotelan, baik itu di dunia bisnis kuliner, dan juga di sektor-sektor yang lain seperti makanan atau apapun lah itu, atau pertanian pun gitu. Saya rasa itu yang harus menjadi PR kita ke depan. Dan tentunya saya ingatkan buat anggota HIPMI tetap fokus di usahanya masing-masing. Ya organisasi ini hanya selingan aja lah. Hanya selingan, jadikan organisasi sebagai leverage secara networking gitu. Tapi tetap fokus di usahanya sendiri-sendiri, karena kalau ada apapun dalam kehidupan ini, saya rasa organisasi sebesar ini nggak mungkin lah bantuin person to person, Mas. Yang bisa menolong diri kita sendiri adalah kita sendiri. Makanya fokus di usahanya sendiri-sendiri. Mungkin yang buat teman-teman yang masih non sewu ya, bukan saya menjudge ya, yang masih usahanya masih belum matang, masih lebih banyak berjejaringnya, lebih banyak ngalor ngidulnya, ayolah duduk di usahamu, duduk di rumah, umek ya apa yang kalian kerjakan di rumah, apa yang kita kerjakan di kantor, di tempat usaha kita. Fokus dari pengusaha adalah apa? Yaitu impact. Impactnya apa? Ya positive impact, baik untuk sosial dengan kita menyerap tenaga kerja yang banyak. Impact berikutnya yaitu usaha kita juga harus profit, karena profit juga akan menyumbang PAD seperti itu. Jadi lebih baik kita fokus di situlah. Kalau musim politik sudah selesai, saya rasa fokusnya yang harus lebih dikuatkan. Mungkin ke depan kita akan segera berkonsolidasi lagi untuk membahas program kerja kita ke depan lah, supaya HIPMI kita ini memberi manfaat, Mas. Karena manfaat itu harus kita berikan kepada anggota gitu loh. Dan tentunya di anggota HIPMI ya kita kan punya tagline ya, visi misi kita, Mas ya, membangun jiwa korsa dan kesetiakawanan dalam berwirausaha. Artinya jiwa korsa kalau ada temannya susah minimal dibantu lah, pinjam duit minimal dipinjemin, butuh jaringan ayo kita bukakan, butuh akses dan lain ayo kita bantu, yang keadaannya terpuruk pun ya kita support, yang usahanya sudah mulai berkembang kita kembangkan lagi seperti itu. Dan setia kawan ya, teman bahagia susah ya kita harus tetap mendampingi. Itu Mas yang menjadi nilai atau value yang saya salurkan, dan saya ingatkan buat rekan-rekan, HIPMI ini adalah organisasi pengkaderan. Jadi jangan sampai ada hal tiba-tiba anggota HIPMI belum pernah di BBC, di BPDIP Jatim, tiba-tiba melompat ke BPP, melompatin senior, melompati dari hal kebiasaan atau budaya organisasi kita.
itu akan menjadi sorotan, Mas. Ya memang saking seksinya untuk organisasi HIPMI secara networking ya. Jadi saya tekankan itu, ayo kita berproses bersama, mumpung usia masih muda, dari step 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, insya Allah kita akan memiliki fundamental yang jauh lebih kuat dalam membangun usaha. Itu, Mas. Oke, Mas Rizky, kemarin kita sempat sajak pendapat di Instagram nih. Ada yang mau tanya-tanya tentang ketua HIPMI-nya ini. Kita seleksi beberapa, ada dari Aditya Oden. Langkah apa yang perlu diambil HIPMI untuk tetap menjaga perekonomian dalam berkembangnya teknologi saat ini? Kalau menjaga perekonomian, Mas, dengan perkembangan teknologi hari ini ya kita harus beradaptasi dengan penggunaan teknologi. Hari ini dengan adanya AI, mungkin kita bisa brainstorming lebih cepat ya. Kayak kerjaan saya kan sebagai SEO content writer, supaya website saya terindex. Saya cukup memasukkan ide-ide dengan ChatGPT, berikan 5 rekomendasi wisata yang sedang hits di tahun 2024. Itu ChatGPT akan membantu, Mas. Iya. Dan kita bisa mengolah itu, mengcombine ya. Cuma ya jangan di copy paste. Ya itu membantu brainstorming, pembuatan dari image kita bisa menggunakan AI juga. Dan perkembangan ekonomi ke depan, ekonomi digital, ya ayolah melek mengenai blockchain, cryptocurrency, Bitcoin. Masukkan duit sebagian kita di sana, ya kita harus beradaptasi dengan teknologi kita karena memang yang bisa membeli kita return hingga ratusan persen bahkan ribuan persen ya di cryptocurrency, Mas. Ya cuma tapi juga kadang-kadang kalau ya ada yang rungkat perubahannya juga ya volatility seperti kemarin apa yang kemarin langsung nilainya ya banyak gitu. lah kayak Terra Luna. Iya, terus dulu ada AK12, Inmexcoin dan lain-lain. Cuma selama kita tahu cycle-nya dalam kripto, ya kita masuk aja. Itu salah satu HIPMI beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oke. Lanjut, ada dari Estabel. Minat dan bakat apa yang dimiliki sehingga mempunyai bisnis dan menjadi ketua HIPMI Kota Batu? Belum ngomong nih minat dan bakat ya. Kalau ngomong bakat, enggak bakat ya. Semua orang ini kalau udah ngomong soal kerjaan, enggak ada kerjaan yang enak, Mas. Yang terpenting kita passion. Kayak saya dulu mengawali sebagai tour leader, punya biro, turun di lapangan, kepanasan, kehujanan, bawa kamera, nerbangin drone, semua saya lakukan sendiri, Mas, waktu awal-awal merintis. Dan hal-hal seperti itu sesuatu yang menurut saya berkesan, Mas, dalam membentuk karakter kita berwirausaha. Kalau menjadi ketua HIPMI, ya baik-baiklah kita sama orang, baik-baiklah kita sama teman, baik-baik kita ke senior, menjaga hubungan dengan para stakeholder, kurang-kurangi orang-orang yang dengan negatif vibes, toxic, ya kurang-kurangin lah. Jadi supaya otak kita juga tidak terdistract. Terus apalagi kadang mendengar selentingan-selentingan omongan yang nggak bagus, tetap fokus saja di usaha kita, bangun positive vibes dengan lingkungan yang positif. Seperti itu. Terakhir dari Barlingers 03. Selain menjadi ketua HIPMI Kota Batu, apa passion atau hobi yang paling Anda nikmati di luar dunia bisnis? Sebenarnya hobi saya olahraga, Mas. Olahraga? Apa aja ini? Pagi aktivitas saya sebagai seorang wirausahawan ya. Saya pagi pasti sholat subuh setengah 6, jam 6 waktu dengan keluarga, setengah 7, jam 7 kita berangkat nge-gym, dan kita nge-gym bersama mantan ketua HIPMI Mas Dimas Bram, setengah 8 sampai setengah 9. Yaitu aktivitas yang saya lakukan berulang selama sekian tahun ya, Mas ya. Mulai tahun 2011 hingga hari ini, dan lifestyle seperti itu tidak berubah. Dan ketika kita nge-gym dan lain kan kita ketemu banyak orang, Mas, ya, bangun jaringan juga. Artinya hidup ini tidak melulu soal kerja, tapi bagaimana membentuk lingkungan yang work life balance ya. Hidup dan bekerja itu seimbang. Kayak gitu. Jadi aktivitas di luar bisnis ya, nge-gym, olahraga, ya kadang ya saya juga enggak. Saya berada di cabang olahraga tarung derajat seperti Muay Thai, boxing seperti itu. Ya kita ada aktivitas di situ juga. Seperti itu, Mas. Banyak padat ya. Aktivitasnya selain di dunia usaha ya. Enggak padat, cuma kita fokuskan di situ, Mas. Oke, Mas Rizky sebagai penutup nih. Jika Anda memberikan satu pesan kepada wirausahawan muda Kota Batu nih, apa yang ingin Anda sampaikan? Satu kata ya, fokus, Mas. Fokus ya? Fokus ke usaha sendiri, jangan terlalu terdistrak kiri kanan, terus fokus juga membangun jaringan yang positif, karena gini, ada quotes-nya, Mas. Oke, apa itu? Beda kawan, beda proses. Salah kawan, masuk Polres, jadi hati-hati lingkungan kita.
di luar sana, apalagi kita kan pengusaha Mas ya, pengusaha-pengusaha yang dalam tanda kutip yang negatif vibes akan menyerukan kita ke tempat-tempat yang mungkin kurang pas ya, budaya seperti clubbing, mabuk, bahkan ya entertainment yang di dunia gelap ya sebisa mungkin dihindari aja, karena kalau masih sorry Mas, kalau masih usaha rintisan, mohon maaf kayak kita yang masih gembel gini, ya jangan macam-macam lah dalam kehidupan, karena kita nggak tahu apakah selamanya kita selalu profit, usaha selalu berkembang terus, pasti ada pasang surutnya gitu loh. Jadi lebih berhati-hati aja, karena kalau kita berwirausaha, karena ekonomi juga naik turun. Itu Mas. Ya, oke, thank you Mas Rizky. Siap. Oke, terima kasih Mas Rizky karena telah berbagi banyak hal yang menarik tentang peran HIPMI dan pentingnya berkolaborasi, inovasi, serta keberanian untuk memulai usaha di usia muda. Oke, dan semoga HIPMI Kota Batu dapat terus menjadi wadah yang mendukung generasi muda untuk terus berkembang. Thank you, Mas. Oke, terima kasih Sobat Ladon. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa. Sampai juga. Oke, thank you.